Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan pemusatan latihan jelang Piala AFF 2026 akan menjadi momen krusial bagi para pemain. Menurut Hartman, pemanggilan 23 pemain dilakukan setelah tim pelatih memantau performa mereka sepanjang musim kompetisi. Sebagai kepala pelatih dan staf, kami telah menyaksikan banyak pertandingan musim ini dan mendapatkan gambaran mengenai potensi pemain domestik, ujar Hartman. Ia menegaskan, TC bukan sekedar latihan, tetapi ajang seleksi terbuka bagi seluruh pemain. TC akan berlangsung di Jakarta pada 26–30 Mei 2026 dengan agenda latihan intensif dan pertandingan internal. Hartman juga memberi sinyal bahwa tidak ada jaminan bagi siapapun untuk masuk skuad utama. Semua pemain, baik senior maupun pendatang baru, memiliki peluang yang sama. Dengan pendekatan ini, pelatih asal Kanada tersebut berharap bisa menemukan komposisi terbaik Timnas Indonesia untuk bersaing di Piala AFF 2026. Bek Persija Jakarta, Shane Patinama, memelihara keyakinan teguh bahwa Timnas Indonesia akan segera merealisasikan mimpi besar tampil di panggung Piala Dunia. Meski langkah skuad Garuda harus terhenti di babak kualifikasi edisi kali ini, Shane menilai kegagalan tersebut merupakan fondasi penting bagi kemajuan sepak bola tanah air yang lebih masif di masa depan. Shane Patinama termasuk pemain yang merasakan pedihnya kegagalan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Bek Persija Jakarta itu turut berjuang bersama skuad Garuda di babak kualifikasi turnamen itu. Sayangnya, perjuangan Timnas Indonesia terhenti pada ronde keempat kualifikasi zona Asia. Skuad Garuda dibungkam Arab Saudi dan Irak di grup B babak keempat kualifikasi itu. Dua kekalahan ini cukup untuk membuat Timnas Indonesia mengubur mimpi ke Piala Dunia 2026. Tetapi, Shane percaya mimpi yang sempat hilang itu akan terwujud suatu saat nanti. Keyakinan Shane berdasar pada sepak bola Indonesia yang terus berkembang menuju arah positif. Menurutnya, kesuksesan suatu negara bukan berkiblat pada tim nasionalnya saja. Shane pun berpesan kepada supporter untuk selalu percaya dan mendukung Timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun itu yakin skuad Garuda mampu menebus kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Tristan Guyer kembali mengemuka di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Bek kanan berdarah Maluku ini sukses mencuri perhatian usai menampilkan performa impresif dengan mencetak 2 gol dalam 2 laga beruntun di Eredivisie Belanda bersama PEC Zwolle. Tampil moncer sebagai pemain pinjaman dari Ajax Amsterdam, pemain 21 tahun ini seolah ingin membuktikan bahwa ia telah sepenuhnya pulih dari mimpi buruk cedera panjang yang sempat menghambat kariernya. Performa gemilangnya ini sontak memunculkan kembali pertanyaan. Sudah waktunya John Hartman melirik kembali potensinya untuk dinaturalisasi? Seperti diketahui, nama Guyer sempat masuk dalam daftar incaran PSSI pada medio 2025 lalu. Namun prosesnya terpaksa terhenti karena sang pemain harus fokus pada pemulihan cedera lutut parah yang membuatnya absen hingga 406 hari. Kini setelah melewati masa-masa sulit itu, Guyer seolah terlahir kembali. Ia tidak hanya solid dalam bertahan, tetapi juga produktif saat membantu serangan. Pekan lalu, ia menyumbang 1 gol dalam kemenangan 4-1 atas Telstar. Pekan ini, saat timnya kalah 1-2 dari FC Volendam, ia kembali menjadi satu-satunya pencetak gol bagi Zwolle. Ketertarikan Guyer terhadap sepak bola Indonesia pun bukan isapan jempol. Dalam sebuah wawancara dengan media Belanda Football Premier pada tahun 2025 lalu, ia secara terbuka menyatakan kekagumannya terhadap perkembangan skuad Garuda dan tidak menutup pintu untuk masa depannya. Dengan performa yang tengah menanjak dan pernyataan positifnya di masa lalu, bola kini seolah berada di tangan PSSI dan John Hartman. Perang urat saraf jelang Piala AFF 2026 mulai memanas. Kali ini, Psy War datang dari Vietnam. Media olahraga terkemuka Vietnam, The Tao, secara terbuka meragukan peluang Timnas Indonesia. Skuad Garuda dinilai bakal tampil pincang dan sulit bersaing di turnamen tersebut. Penilaian itu didasarkan pada status Piala AFF 2026 yang tidak masuk kalender resmi FIFA. Situasi tersebut dinilai bisa menghambat Indonesia memanggil pemain yang berkarier di Eropa. Dengan status tersebut,
klub-klub Eropa berhak menolak melepas pemainnya untuk membela tim nasional di ajang regional. Absennya pemain seperti Jay Itzes hingga Ole Romeni dianggap bakal menjadi keuntungan besar bagi Vietnam dalam perburuan gelar juara. The Tao menilai Vietnam memiliki stabilitas skuad yang lebih baik dibandingkan timnas Indonesia. Mereka bahkan memprediksi Vietnam akan lebih diunggulkan jika bertemu Indonesia di partai final. Psy War dari Vietnam diyakini tak akan mempengaruhi fokus pelatih timnas Indonesia John Hartman. Mantan pelatih timnas Kanada itu telah menyiapkan kerangka tim yang solid dengan mengombinasikan pemain Liga 1 dan pemain abroad di kawasan Asia. Keyakinan terhadap kinerja pelatih timnas Indonesia John Hartman mulai menyebar di internal tim menjelang turnamen besar pada kalender kompetisi 2026. Dukungan tersebut datang dari asisten pelatih sekaligus nahkoda timnas U20 Nova Arianto yang melihat perkembangan signifikan pada skuad Garuda. Nova menilai arah permainan tim nasional berada pada jalur yang tepat sejak ditangani oleh pelatih asal Inggris tersebut. Meskipun John Hartman tercatat belum genap 6 bulan menahkodai tim Merah Putih, sinyal positif dari progres pemain sudah mulai terlihat di lapangan. Salah satu bukti nyata efektivitas strategi ini adalah keberhasilan Indonesia mengunci posisi runner-up pada ajang FIFA Series 2026 beberapa waktu lalu. Pencapaian tersebut tidak dianggap sebagai keberuntungan semata, melainkan hasil dari penerapan pendekatan taktik yang direncanakan secara matang. Sebagai bagian dari pendukung teknis di jajaran kepelatihan, Nova memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas transisi permainan antar lini. Fokus utama skuad Garuda kini dialihkan sepenuhnya untuk menghadapi Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Nova berharap komposisi pemain yang dipilih nantinya mampu memberikan dampak maksimal demi meraih prestasi tertinggi bagi sepak bola tanah air. Harapannya siapapun pemain nanti yang dipanggil di AFF, harapannya kita bisa berprestasi, tutur Nova Arianto. John Hartman panggil Pascal Struijk ke timnas Indonesia demi lolos perempat final Piala Asia 2027. Saat timnas Indonesia rontok di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, selain lini depan, pertahanan menjadi salah satu titik lemah skuad Garuda. Terbukti dalam 2 pertandingan, gawang timnas Indonesia kawalan Maarten Paes kemasukan 4 gol. Untuk menguatkan lini pertahanan, John Hartman bisa mendorong PSSI untuk menaturalisasi bek milik Leeds United, Pascal Struijk. Bek 190 cm ini sedang garang-garangnya bersama Leeds United. Sejatinya ada 2 tanda-tanda Pascal Struijk berpotensi membela timnas Indonesia. Medio September 2024, petinggi football Primayur Denny Van Laar membocorkan Pascal Struijk sudah diizinkan membela timnas Indonesia. Kemudian pada April 2025, Pascal Struijk terpantau berada di tribun yang sama dengan pelatih timnas Indonesia saat itu, Patrick Kluivert. Ia bersama-sama menyaksikan laga Oxford United versus Leeds United di lanjutan Liga 2 Inggris. John Hartman yang berasal dari Inggris diharapkan bisa menarik hati Pascal Struijk agar mau membela timnas Indonesia. Saat ini Pascal Struijk bermain di Inggris yang notabene asal negara John Hartman. Jika bisa dinaturalisasi, Pascal Struijk akan tercatat sebagai pemain termahal yang pernah membela timnas Indonesia. Saat ini harga pasaran Pascal Struijk mencapai 20 juta euro atau setara 391 miliar rupiah. Bek timnas Indonesia Jay Itzes baru-baru ini ajak jurnalis asal Jepang ke Indonesia saat timnas Indonesia bermain agar bisa rasakan atmosfer sepak bola tanah air. Momen tersebut terjadi saat Jay Itzes diwawancarai media Jepang. Dalam wawancaranya itu, ia meminta jurnalis asal Jepang tersebut untuk ke Indonesia. Pemain berusia 25 tahun itu juga menjelaskan atmosfer para penggemar di Indonesia. Bahkan, pemain Sassuolo itu juga menyebut supporter timnas Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Lebih lanjut, Jay Itzes juga menyebutkan, sepak bola merupakan jalan hidup bagi orang-orang Indonesia. Salah satu contohnya ketika timnas Indonesia selesai bertanding melawan timnas Jepang. Hal itu membuat para pemain skuad Garuda ada gairah berjuang untuk menang, seperti yang dimiliki oleh para supporter timnas Indonesia. Ia menyebutkan gairah yang dimiliki para supporter timnas Indonesia juga ingin ditularkan kepada para pemain di atas lapangan. Pemain kelahiran Mirlo, Belanda itu juga mengatakan, di Indonesia selalu ada komunikasi timbal balik antara pemain dan juga para supporter.